Oke, siap. Seneng banget ketemu Bapak, sahabat. Aduh, terima kasih Bapak buat waktunya nih. Kita udah bisa kontak-kontak. Iya, gimana kabarnya Bang Iya, Oga? iya. Jadi ini kan lagi COVID nih Pak ya. Kondisi seperti ini gimana Pak? Banyak yang ingin tahu tentang Bapak, kegiatan Bapak apa aja gitu. Kegiatannya masih survive. Oh, survive. Sampai hari ini. Bang Oga gimana? Masih survive juga kan? Sehat kan? Iya, sehat-sehat Pak. Iya, kondisinya sekarang tentunya sama-sama kita tahu ya. PSBB udah 2 kali. Oh iya. Nggak tahu ntar mungkin ada ketiga, 5 kali ya. Iya, iya. Jadi sekarang situasinya ya tentunya kita semua pada kondisi yang tidak nyaman ya, bolak-balik di lockdown, Iya. di PSBB seperti ini, dan yang paling sulit itu sebetulnya adalah kita sehari-hari ini was-was terus kan, karena kasus positifnya naik terus ya. Jadi kalau COVID-nya tidak bisa ditangani ya semuanya pasti terdampak ya. Ekonomi kita pasti terdampak, kegiatan sosial kita terdampak. Bang Oga juga nggak ke kampus kan, yang ngajar gitu kan. Nah, jadi semua jadi susah. Tapi ya ini yang kita juga tetap harus optimis ya. Tapi kita juga harus siap untuk yang terburuk kan. Karena kita belum tahu lah ini nanti PSBB ini apakah nanti akan bisa diikuti oleh tindakan preventifnya dari pemerintah ya. Kalau PSBB saja tapi upaya untuk testingnya, tracingnya masih lemah kan, tetap aja nanti akan muncul lagi kasus positifnya, dan masyarakat yang terpapar akan selalu naik kan? Iya. Jadi kalau kejadian seperti ini Pak ya, kadang-kadang kita kan harus ada backup ya, atau ada mungkin kreativitas. Saya lihat nih Bapak sebagai ketua Apindo selalu nih di media banyak sekali ide-ide yang bagus, yang segar Pak. Iya. Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi memang kalau kita menghadapi situasi seperti ini ya, secara garis besarnya dulu itu kan adalah kalau krisis seperti ini kan kita harus mengukir kepada pokok masalahnya. Iya, betul. Pokok masalahnya ini kan adalah virus itu sendiri gitu kan. Selama virus itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa kita contain gitu ya, tentunya akan selalu jadi masalah. Nah, perkaranya sekarang itu sebetulnya kan Bang Oga ini juga backgroundnya di IT ya, di komputer. Nah sebetulnya rekan-rekan kita ini juga di Telkom ya, itu sudah menemukan aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Jadi itu adalah tujuannya untuk melakukan pemilahan, untuk tracing orang yang terpapar positif itu dikelompokkan sehingga mereka itu tidak bisa dikelola sehingga tidak menularkan ke yang sehat gitu. Nah jadi intinya di dalam hal pemilahan atau tracing ini sebetulnya itu adalah satu hal yang juga bisa kita lakukan, dan ini adalah sebetulnya sesuatu yang secara kalau boleh saya bilang ya suatu inilah hasil karyanya anak kita sendiri ya, yang sebenarnya bisa segera dilakukan. Nah, dengan adanya kita melakukan pemilahan ini intinya adalah yang sakit, yang terpapar harus diisolasi, harus sembuh, sedangkan yang sehat itu bisa tetap beraktivitas. Iya, mantap. Itu yang paling penting. Benar-benar. Nah sekarang ini kan pendekatannya agak jadi tidak tepat sasaran sebetulnya. Jadi semuanya dianggapnya sakit semua gitu. Semuanya dianggap semuanya nggak boleh beraktivitas. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah jadi yang dilakukan oleh kami itu sebetulnya kami mendorong tadi. Jadi yang sakit tetap harus beraktivitas, harus disembuhkan dengan cara tracing yang tepat ya, karena tracing yang sekarang terjadi kan manual ini. Manual sekarang ini begitu didapati ada orang yang positif, langsung ditarik, diciduk gitu ya, isolasi. Nah tapi kalau semuanya manual begini kan susah, nanti nggak terrekam ya, tidak terrecord dalam suatu database yang bisa menjadi analisa nantinya. Nah, jadi memang Bapak seperti memanah tepat sasaran Pak ya, tepat target ya. Kita kalau kita bicara menyelesaikan masalah pandemi ini harus begitu ya, harus betul-betul targeted istilahnya ya. Jadi targeted
Tapi kalau seperti ini, ibaratnya kalau kita di rumah itu, kita di rumah ada anggota keluarga kita yang sakit kan harus ditaruh di rumah ya, harus diisolasi, nggak boleh keluyuran. Nah yang sehat boleh kerja kan. Nah ini sekarang kalau semua orang dianggap sakit, satu rumah nggak boleh keluar semua. Nah itu nanti kalau terus-terusan seperti ini, ekonomi kita pasti akan kolaps gitu. Jadi saya setuju banget itu Pak ya, bagus sekali pendapat Bapak itu masukannya. Jadi jangan disamaratakan, tapi dipisahkan. Kalau yang sakit disembuhkan, kalau yang sehat tetap beraktivitas supaya, waduh memang Bapak ini cocok jadi ketua pengusaha. Dan ini Bang Ogan ya, penting juga nih sekarang daya tahannya masyarakat kita ya, khususnya pengusaha-pengusaha UKM ya, UKM ini kan juga paling berat nih, paling terdampak. Jadi kalau kita lihat dari urutannya itu ya, UMKM ini yang paling besar terdampaknya. Nah lalu sesudahnya itu adalah pengusaha di bidang pariwisata, hotel, restoran, juga ada mall di situ. Nah lalu juga pengusaha di bidang angkutan, angkutan darat dan sebagainya itu kena semua. Nah lalu terus berjenjang semuanya kena. Jadi dengan kondisi yang seperti ini yang menjadi pertanyaan adalah kita bisa bertahan sampai kapan kalau seperti ini ya, karena tadi vaksinnya belum ketemu. Ini kita masih katanya vaksin baru ada nanti bulan Januari atau Februari tahun depan kan. Nah, secara ini udah bulan September, berarti kita harus menunggu Desember, Januari, Februari kan, 3 bulan kira-kira kan. 3 bulanan itu paling cepat. Nah itu pun kalau vaksinnya ketemu efektif. Kalau ternyata nggak efektif, artinya tetap dikasih vaksin tetap tertular juga, nah itu satu masalah lagi. Nah jadi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan, jadi kita harus targeted, harus membangun betul-betul kesadaran semua masyarakat ya untuk saling menjaga, karena tadi kalau tidak dilakukan seperti itu, bicara daya tahan, tidak ada yang tahan. Pengusahanya nggak tahan, pemerintahnya juga nggak tahan ya. Sekarang mau kasih stimulus berapa aja, kalau ekonominya nggak bergerak, pemerintah juga nggak kuat juga. Gitu. Jadi intinya sih kalau saya boleh menghimbau gitu ya, memang masalah COVID-19 ini adalah kasus yang serius lah ya. Kondisi krisis yang sangat sangat membahayakan juga untuk kita semua, tidak hanya kesehatan, ekonomi juga kena semuanya. Jadi kita berharap masyarakat, pemerintah semuanya saling menjaga dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan itu juga harus dilakukan. Bukan semata-mata masyarakat saja yang harus berdisiplin menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga social distancing, tapi juga menjaga kebersihan. Tapi pemerintahnya juga harus disiplin juga dong. Dia harus melakukan PR-nya, melakukan tadi ya testingnya, tracingnya, treatmentnya juga harus bisa efektif. Jadi memang bagus sekali ya sahabat-sahabat sehat nih. Saya sangat kagum sama Bapak Haryadi Sukamdhani, seorang ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia yang wawasannya itu begitu luas. Jadi kita memang harus waspada Pak ya, harus memang berpikiran juga jauh ke depan, sampai berapa lama ini, gitu Pak ya. Hebat. Tapi Pak Oga ini sebetulnya beliaunya lucu banget. Oh gitu ya. Kalau jadi pewawancara jadinya agak serius. Gitu ya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan lagi mungkin ya nanti.